Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya dan selamat sore untuk mahasiswa sore. Hari ini adalah hari kedua, pertemuan kedua untuk mata kuliah Ekologi Pertanian. Dan untuk pertemuan kedua ini saya akan menyampaikan materi tentang agroekosistem. Agroekosistem itu apa? Sebenarnya agroekosistem dan ekosistem pertanian itu sesuatu yang sama. Namun agroekosistem itu sendiri lebih sering digunakan dalam ekologi pertanian. Apa itu agroekosistem? Agroekosistem merupakan ekosistem binaan manusia yang dikelola dengan optimal untuk memperoleh produksi pertanian dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan kebutuhan manusia. Kenapa di sini disebutkan hasil produksi dari pertanian yang dihasilkan harus memenuhi kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan manusia, karena agroekosistem ini merupakan ekosistem buatan. Agroekosistem buatan artinya bahwa ekosistem ini sengaja dibuat atau dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada proses rekayasa di dalamnya. Kemudian ada dua sistem pemantauan agrosistem. Yang pertama sistem monitoring dan yang kedua adalah pengendalian OPT. Sistem monitoring ini dilakukan secara teratur dengan tetap mendasarkan pada nilai ambang ekonomi. Artinya apa? Karena agroekosistem atau ekosistem pertanian ini adalah ekosistem yang sengaja dibangun atau sengaja dibuat oleh manusia, yang pasti tujuannya adalah untuk faktor ekonomi atau untuk memperoleh keuntungan. Maka ketika ada sistem monitoring yang diterapkan dalam agrosistem tersebut, harus tetap mempertimbangkan nilai ambang ekonomi. Dalam artian proses monitoring yang dilakukan ini tidak menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha pertanian. Kemudian untuk pengendalian OPT, ada dua jenis pengendalian OPT. Yang pertama adalah pengendalian hama terpadu atau PHT, atau istilahnya biasanya disebut sebagai Integrated Pest Control. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan hama terpadu atau Integrated Pest Management atau disebut dengan IPM. Kemudian mari kita lihat model-model pengendalian OPT. Apa itu OPT? OPT merupakan organisme pengganggu tanaman. Ada beberapa mekanisme atau beberapa model yang diterapkan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Yang pertama misalnya adalah cultural control. Kemudian yang kedua adalah biological control. Kemudian yang ketiga adalah physical control. Dan yang keempat adalah mechanical control. Mari kita lihat satu persatu dari masing-masing model. Yang pertama adalah model cultural control. Ada beberapa jenis yang model cultural control yang diterapkan dalam agroekosistem. Yang pertama bisa didasarkan pada pola tanam. Yang kedua dari pengolahan tanah sehat, kemudian pemilihan bibit yang sehat atau benih yang sehat. Kemudian yang keempat adalah pemangkasan, yang kelima pengelolaan air, keenam pemupukan berimbang, dan yang ketujuh adalah sanitasi. Yang pertama, pola tanam. Mekanisme pengendalian hama dengan mengatur pola tanam ini bisa dalam bentuk melakukan penanaman dan pemanenan serempak.
Apa tujuannya ditanam dan dipanen serempak? Kalau misalnya gini, yang mungkin yang di rumah punya sawah ya, kalau semisal petani secara individu menanam tanpa dilakukan proses penanaman yang serempak, maka resiko untuk terserang hama, resiko tanaman padi atau tanaman pangan yang ditanam untuk terserang hama itu akan lebih besar. Kenapa? Karena di ekosistem sawah hanya ada beberapa titik saja yang ada tanaman pangannya, sehingga otomatis ketika misalnya ada hama, maka hama akan fokus di satu titik itu. Berbeda dengan ketika kita menanam atau melakukan panen secara serempak. Kalau kita menanam secara serempak, maka dalam satu ekosistem tersebut akan banyak sekali tanaman yang sejenis yang membuat hama itu akan tersebar di seluruh area, sehingga kemungkinan rusak dari salah satu lahan itu akan lebih kecil. Paham nggak maksudnya Bu Lali? Jadi kalau semisal hanya ada satu sawah gitu ya yang ditanami, dibandingkan dengan seluruh sawah yang ada di area itu ditanami, pasti kerugian yang akan dihadapi oleh petani itu akan lebih besar ketika dia nanam sendirian. Itulah kenapa harus ditanam secara serempak. Kemudian ada juga untuk pola tanam bisa juga dengan menerapkan sistem tanam berjalur. Atau kalau kalian lihat pakai sistem jajar legowo atau dikasih jarak tanam. Jadi antara satu tanaman dengan satu dibuat galurnya dulu, terus habis itu dikasih jarak tanam, misalnya antara satu jalur dengan jalur yang lain itu ada jaraknya. Kemudian juga bisa pakai pergiliran tanaman. Seperti apa pergiliran tanaman? Pergiliran tanaman itu artinya adalah ketika satu musim tanam dia menanam salah satu jenis, misalnya di tahun 2020 kemarin petani di musim tanam satunya dia pakai pakai bibit A misalnya kayak gitu. Terus di musim tanam yang kedua diupayakan untuk tidak menggunakan bibit yang sama. Kenapa kok harus kayak gitu? Karena ketika suatu lahan itu ditanami dengan jenis yang sama secara terus-menerus, maka ya implikasinya adalah pertama, zat hara yang akan habis pada lahan tersebut akan cenderung sama karena jenis tanamannya sama. Berbeda ketika jenis yang ditanam pada lahan yang sama itu berbeda. Karena jika satu jenis tanaman itu sama persis, maka kebutuhannya juga akan sama persis gitu. Atau bisa juga implikasinya adalah terkait dengan serangan hama. Artinya apa? Ketika ada hama yang dia itu sudah familiar dengan jenis tertentu, maka ketika dia ditanami lagi jenis yang sama, hamanya sudah tahu, oh ini kayak gini tanaman ini, maka hamanya lebih senang, dia akan menyerang jenis tanaman yang sama. Tapi kalau jenisnya beda, si hama juga tidak dengan gampang mengenali gitu. Terus yang terakhir bisa dengan menggunakan metode tumpang sari atau intercropping. Apa itu metode tumpang sari? Metode tumpang sari adalah ketika pada satu lahan itu ditanami dengan berbagai jenis tanaman dalam kurun waktu yang sama atau dalam musim tanam yang sama. Misalnya ketika seorang petani menanam tanaman padi, maka bisa dimix dengan di sekitarnya ditanami tanaman kacang-kacangan atau dipadukan dengan refugia. Yang kedua, untuk cultural control ini bisa dengan mengolah tanah secara sehat. Apa itu tujuannya? Ini biasanya diterapkan untuk hama-hama yang dia itu bertahan, yang fase hidupnya itu ada di dalam tanah.
Sehingga dengan melakukan pengolahan tanah yang sehat, maka hama yang fase hidupnya di dalam tanah ini akan ikut mati. Misalnya ada larva dari famili Scarabidae, itu dia termasuk dalam larva penggerek batang padi yang berwarna putih. Dia biasanya hidupnya ada di batang yang bagian bawah atau pangkal padinya itu. Ketika tanah dikelola dengan baik, cara ngelolanya gimana? Ya dicangkul itu jelas ya, itu yang sudah biasa diterapkan oleh petani, kemudian dengan menggunakan dibajak atau ditraktor istilahnya kalau di sini kan, dan menghilangkan sisa-sisa dari tanaman padi yang tertinggal di lahan. Namun nih ya, terkadang memang ada baiknya juga ketika menyisakan bagian dari tanaman padi agar tetap ada di lahan. Kenapa? Karena ini yang nanti akan menjadi sumber bahan organik bagi musim tanam berikutnya. Lah, kalau menunggu proses itu secara alami pasti kan butuh waktunya lama karena proses penguraian itu butuh waktu gitu. Biasanya bisa diterapkan oleh petani untuk mempercepat proses pembusukan itu dengan menggunakan disemprot pakai starter bakteri. Yang ketiga, metode kultural control dengan menggunakan benih sehat. Benih sehat ini berarti dia menggunakan varietas-varietas unggul yang memang sejak awal mereka tahan hama, gitu. Atau dengan melakukan seleksi benih. Jadi kan seringkali petani itu sudah sangat percaya dengan perusahaan yang mengeluarkan benih. Padahal biasanya kan dibungkus benihnya itu kan ada tingkat pertumbuhannya 95% seperti itu. Nah, petani kita itu sering kali percaya dengan tulisan di labelnya itu, padahal belum tentu itu benar. Jadi sebaiknya sebelum benih itu ditanam ke lahan, petani harus tetap melakukan seleksi benih. Caranya gimana? Caranya direndam di dalam air yang dikasih garam. Terus nanti benih-benih yang tidak terisi atau kopong itu akan naik ke atas, terus diambil, dibuang, dan hanya benih-benih yang tenggelam aja yang akan disemaikan di tanah. Kemudian bisa juga dengan menggunakan disinfektan benih. Jadi sebelum tanaman, misalnya ini tanaman padi ya yang sudah sering dipraktekkan, untuk tanaman padi itu sebelum dia disemai di lahan, dia dikasih disinfektan dulu biar jamurnya atau ada bakteri yang nempel di padi itu jadi bersih gitu, nggak ganggu pertumbuhannya. Kemudian juga bisa dengan pengaturan waktu tanam. Jadi kalau petani di Bojonegoro itu sering kali bibit yang dipindah ke lahan itu mereka memakai usia yang lumayan tua. Padahal secara teori baiknya bibit yang dipindah ke lahan itu adalah yang berusia 15 harian. Itu paling ideal gitu. Bisa yang selanjutnya dengan menggunakan kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Yaitu proses untuk membiakkan suatu jenis tanaman tertentu dengan mengambil sifat-sifat baik dari tanaman yang dikehendaki. Terus yang selanjutnya adalah pemangkasan. Pemangkasan ini bisa dilakukan pada saat populasi hamanya tinggi. Harapannya ketika ada hama yang nempel di bagian daun, itu bisa dipangkas dan dihilangkan dari tanaman.
Kemudian pengelolaan air. Pengelolaan air ini juga bisa sangat efektif dalam menanggulangi hama. Misalnya ketika musim serangan tikus, kepinding tanah, wereng, penggerek batang, lahan itu bisa digenangi oleh air. Harapannya apa? Air akan membuat hama-hama tersebut itu mati gitu karena tenggelam. Tapi untuk hama keong sawah, perlakuan yang paling tepat dalam pengelolaan lahan adalah dengan mengurangi jumlah air yang ada di lahan. Selanjutnya pemupukan berimbang. Pemupukan berimbang ini akan memberikan tanaman zat-zat seperti NPK dan unsur-unsur mikotanaman yang fungsinya adalah membuat tanaman menjadi kondisinya sehat dan bisa bertahan dari serangan hama. Sama kayak manusia misalnya. Kalau kita misalnya biar gak keserang virus COVID misalnya, kita minum itu vitamin, kemudian minum obat-obatan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh lah. Ini sama sebenarnya. Pemupukan berimbang terhadap tanaman ini juga dapat meningkatkan daya tahan hidup tumbuhan biar ketika ada hama yang menyerang dia masih tetap bisa bertahan. Kemudian untuk metode cultural control yang terakhir yaitu dengan sanitasi. Apa itu sanitasi? Yang dimaksud sanitasi di sini adalah dengan melakukan pembersihan lahan secara berkala dari sisa-sisa tanaman terdahulu dan dari gulma yang ada di lahan tersebut. Tujuannya apa? Biar ketika di musim tanam yang baru tidak ada hama yang bersembunyi di sisa-sisa tanaman itu atau bibit-bibit gulma yang masih tersimpan pada lahan. Yang kedua, dengan cara mencabut secara selektif tanaman-tanaman yang sudah terserang hama. Karena kalau dibiarkan takutnya hamanya itu masih bertahan di tanaman inangnya itu gitu. Sehingga kalau ditanam lagi bakal nulari tanaman baru. Itu untuk metode cultural control. Yang kedua, metode biological control. Ada 3 jenis metode dalam biological control ini. Yang pertama adalah introduksi. Apa itu introduksi? Yaitu dengan memasukkan musuh alami ke lahan yang terserang organisme pengganggu tanaman. Misalnya teknik rubuha atau rumah burung hantu. Apa sih sebenarnya tujuan pemasangan rumah burung hantu pada lahan sawah? Di beberapa riset itu menunjukkan bahwa ketika suatu lahan diberikan rumah burung hantu, maka bisa mengundang burung hantu yang sebenarnya untuk datang menempati rumah tersebut. Tentunya di rumah burung hantu di awal ini harus ada treatmentnya dulu, misalnya dikasih pancingan. Pancingannya apa? Dikasih tikus yang sebenarnya yang paling baik itu tikusnya nggak mati, diikat gitu. Nah nanti tikus ini bakal memancing si burung hantu untuk datang ke rubuha itu gitu. Kalau nanti dia sudah familiar dengan tempat itu, maka si burung hantu ini akan tinggal di dalamnya, kemudian mencari makan di sawah sekitar rumah burung hantu itu. Kemudian bahkan kalau sudah kerasan sekali, si burung hantu itu juga bisa berkembang biak di dalam rubuha tersebut. Atau misalnya juga dengan menggunakan parasitoid telur. Di sini biasanya ini memanfaatkan serangga-serangga yang dia itu parasit terhadap serangga lain. Jadi dalam fase hidupnya si serangga parasitoid ini akan nempel pada tanaman inangnya dan bisa merusak inangnya dari berbagai fase. Bisa dari mulai telur, kemudian larva, kemudian dewasa, itu bisa dirusak oleh serangga parasitoidnya. Kemudian ini dicontohkan ada penggunaan Trichogramma sp untuk OPT penggerek batang padi. Jadi Trichogramma ini diaplikasikan untuk
mematikan hama penggerek batang padi. Kemudian cara yang kedua adalah dengan augmentasi. Apa itu augmentasi? Yaitu meningkatkan jumlah musuh alami dengan menambah jumlahnya atau dengan memodifikasi ekosistem. Apa bedanya dengan introduksi? Bedanya adalah jika augmentasi ini sudah berfungsi di ekosistem, kalau introduksi musuh alaminya didatangkan dari luar ekosistem alaminya. Mekanisme yang ketiga adalah konservasi musuh alami. Bagaimana mekanismenya? Yaitu dengan mempertahankan musuh alami, caranya dengan memodifikasi ekosistem. Misalnya menyediakan tanaman inang sebagai alternatif bagi musuh alami. Teknologi yang menggunakan model konservasi musuh alami itu misalnya adalah teknologi refugia. Teknologi refugia itu biasanya dilakukan misalnya pada saat petani menanam padi, maka di pematang-pematang sawahnya dikasih atau ditanami bunga-bunga dengan warna yang cerah dan mencolok. Tujuannya biar nanti hama yang akan menyerang tanaman padi akan lebih memilih tanaman yang berupa bunga, karena kan serangga itu senangnya sebenarnya pada bunga gitu, dan mereka lebih cenderung tertarik dengan warna-warna yang mencolok. Yang ketiga adalah physical control. Physical control itu misalnya dengan melakukan pemanasan dan pembakaran. Contoh kasus adalah ketika ada serangan ulat bulu. Nah, cara membasmi hama yang berupa ulat bulu itu caranya dengan melakukan pembakaran. Ini juga metode pembakaran ini juga bisa dilakukan untuk hama tikus. Cara yang kedua dengan memasang lampu perangkap atau membuat light trap. Tujuannya adalah ketika serangga-serangga yang menyukai cahaya ini, dia mau menyerang tanaman yang dibudidayakan, mereka akan terperangkap karena mengikuti sumber cahaya lampu yang terang. Dan biasanya di bawahnya itu dikasih air. Kemudian ada juga dengan memasang barrier, misalnya paranet untuk menghalangi burung ketika burung yang mau menyerang padi. Bisa juga pakai seng ataupun plastik yang ini sering sekali diterapkan oleh para petani saat ini. Tujuannya apa? Untuk melindungi lahan dari serangan hama tikus. Bisa juga dengan menggunakan solarisasi tanaman, misalnya dengan menggunakan plastik mulsa. Solarisasi tanaman itu selain untuk physical control juga bisa membantu dalam optimalisasi tanaman untuk mendapatkan cahaya matahari. Yang terakhir adalah mechanical control. Mechanical control itu gimana? Caranya itu masih pakai cara yang sangat tradisional dan sederhana. Mekanismenya sangat mudah. Hanya mengandalkan, kenapa kok mudah? Karena hanya mengandalkan tenaga manusia saja. Misalnya ketika ada tanaman terserang hama ulat, misalnya tembakau, yang kemarin Bu Leli ceritakan kan, kalau pas musim tembakau itu dulu waktu Bu Leli kecil kan kita diajak sama Bu Leli diajak sama orang tuanya Bu Leli sama mbahnya Bu Leli untuk nyari ulat di daun-daun, di pucuk daunnya tembakau. Ya, itu salah satu bentuk dari mechanical control. Terus untuk hama tikus misalnya metode gropiokan itu juga termasuk mechanical control. Gropiokan itu apa tuh? Leng tahu nggak? Leng. Tempat tinggal tikusnya itu digorak ya apa ya? Diganggu gitu sampai tikusnya itu keluar semua dari sarangnya. Kemudian apa? Dipukul rame-rame, bareng-bareng gitu. Kemudian pakai bisa juga dengan menggunakan perangkap. Perangkap itu macam-macam. Perangkap tikus ada yang pakai perangkap yang sebenarnya atau ada juga yang dengan menggunakan metode disetrum. Tapi itu bahaya sekali karena kemarin kalau kalian masih ingat tahun 2019-an ada kasus di daerah Kanor Bojonegoro sampai ada satu keluarga itu meninggal semua karena
sengat listrik yang dipakai sebagai perangkap tikus di sawah. Ya kan, awalnya kan ini ramai banget ya, muncul di TV, muncul di koran dan sebagainya. Awalnya kan bapaknya jatuh, ternyata kesetrum, terus bapaknya ditunggu-tunggu kok nggak pulang-pulang malam hari itu, terus disusul anaknya. Kemudian ternyata waktu nggak tahu kalau bapaknya kesetrum sama anaknya dipegang, ya kan. Terus anaknya ikut kesetrum sampai meninggal juga, terus ibunya nunggu kok nggak pulang-pulang, akhirnya ibunya datang juga nyari, ternyata ikut kesetrum juga. Akhirnya satu keluarga semuanya meninggal karena perangkap tikus yang berupa aliran listrik atau strum ya kalau bahasanya Bojonegoro. Terus yang lain ada pemasangan umpan misalnya dipakai untuk walang sangit yang mereka pakai daging busuk atau ikan asin yang dikasih obat. Kemudian ketika walang sangitnya ke situ akhirnya keracunan dan mati. Bisa juga dengan metode pengusiran. Misalnya apa? Kalau petani yang di sekitar rumah Bulel itu mereka pakai bunyi-bunyian kerincing 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 atau pakai orangan sawah gitu yang bisa bergerak gini-gini yang ditarik pakai tali gitu kan. Itu juga termasuk dalam mechanical control. Ada yang selanjutnya adalah aspek ekologi tanaman. Ada 3 aspek ekologi tanaman. Yang pertama adalah aspek agronomi terkait dengan penanamannya, lahannya, dan sebagainya. Kemudian aspek fisiologi, dan yang terakhir adalah aspek klimatologi. Mari kita lihat aspek agronomi. Aspek agronomi itu apa sih? Sebenarnya aspek agronomi adalah aspek yang berkaitan dengan ilmu bercocok tanamnya. Bercocok tanamnya. Gitu ya. Agronomi itu apa? Agronomi adalah ilmu terapan yang berbasis botani yang mempelajari pengaruh dan manipulasi berbagai komponen biotik dan abiotik terhadap suatu atau sekumpulan individu untuk dimanfaatkan bagi kepentingan manusia. Itu arti dari agronomi. Aspek biotik yang dimaksud ini apa? Aspek biotiknya termasuk di dalamnya adalah individu itu sendiri, individu lain jenis, dan individu yang berbeda jenis. Individu itu sendiri, individu yang sejenis, dan individu yang berbeda jenis. Untuk aspek biotiknya, termasuk di dalamnya ada tanah, kemudian ada air, kemudian ada cuaca dan iklim, ada topografi, bahkan juga kebijakan ekonomi dan politik yang sedang berlaku di suatu daerah. Lalu yang kedua adalah aspek klimatologi. Aspek klimatologi itu aspek fisiologi. Untuk aspek fisiologi itu apa? Gitu. Fisiologi merupakan cabang ilmu biologi yang di dalamnya mempelajari berbagai proses metabolisme yang terjadi pada tubuh tanaman. Apa saja sih yang terjadi di dalam tubuh tanaman? Berarti mulai pertumbuhan, kemudian proses fotosintesisnya, kemudian proses reproduksinya, kemudian proses respirasi selulernya, itu masuk aspek fisiologi. Untuk aspek fisiologi ini ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor tanaman tingkat tinggi. Pada faktor tanaman tingkat tinggi ini yang dikaji adalah proses metabolisme pada tanaman budidaya dan non-budidaya. Di sini karena ini adalah tanaman tingkat tinggi, maka Monera, Protista, kemudian fungi itu enggak masuk. Kemudian untuk faktor lepas panen, yang dikaji adalah proses fisiologi pada organ hasil panen. Dan reaksinya ini biasanya bersifat katabolik. Katabolik itu apa tuh? Pemecahan, penguraian, ya itu namanya katabolik. Reaksi biasanya bersifat katabolik atau menguraikan senyawa yang berukuran besar seperti selulosa, pati, lemak, asam nukleat, dan lain-lain menjadi molekul yang lebih sederhana. Maksudnya apa?
Ini sebenarnya masuk ke dalam reaksi respirasi seluler, di mana dalam respirasi seluler itu yang akan terjadi proses pemecahan glukosa menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, termasuk energi, pembentukan energi untuk tanaman itu sendiri. Kemudian biasanya untuk menunjang aspek fisiologi untuk faktor lepas panen ini akan dilakukan manipulasi. Manipulasi fungsinya apa? Ya untuk menunjang kesegaran organ budidayanya, gitu, biar prosesnya berjalan secara optimal. Yang terakhir adalah ekofisiologi. Ekofisiologi merupakan gabungan antara ilmu lingkungan, yaitu ekologi, dengan fisiologi tanaman, yang dimana ini akan membahas pengaruh-pengaruh faktor lingkungan terhadap proses metabolisme tanaman, baik positif maupun negatif. Misalnya apa, nanti ini bisa dilihat ekofisiologi itu benar nggak sih faktor lingkungan itu berpengaruh terhadap metabolisme tanaman? Pasti benar. Kenapa kok pasti benar? Karena untuk metabolisme tanaman itu biasanya yang memicu reaksinya adalah enzim. Selain itu biasanya juga hormon. Enzim dan hormon merupakan turunan dari bentuknya itu protein. Dan protein itu sendiri sangat terpengaruh oleh faktor lingkungan yang dinamakan dengan suhu. Misalnya itu salah satu contoh. Yang terakhir adalah aspek klimatologi. Ada 7 aspek klimatologi yang mempengaruhi agroekosistem. Yang pertama adalah radiasi. Radiasi ini apa? Radiasi energi yang berasal dari sinar matahari. Kenapa ini penting? Karena tanaman adalah produsen di mana tanaman ini punya kemampuan alamiah bisa memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Dan salah satu syarat terjadinya fotosintesis, dia butuh energi, dan energi ini didapatkan dari radiasi sinar matahari. Yang kedua adalah aspek suhu. Kenapa suhu? Seperti yang Bu Leli bahas di sebelumnya tadi, bahwa suhu ini menjadi faktor penting karena dalam banyak proses metabolisme tumbuhan, dia dipelopori, apa kata yang tepatnya, dia dipicu oleh enzim ataupun hormon. Karena enzim dan hormon itu adalah protein, maka dia akan sangat terpengaruh oleh suhu. Kenapa kok terpengaruh oleh suhu? Karena protein dia punya suhu optimum biar dia bisa bekerja dengan baik atau supaya dia bisa bekerja secara optimal. Di suhu yang tinggi, misal ada beberapa protein yang akan rusak di atas suhu 40 derajat Celcius. Jadi suhu ini menjadi aspek yang sangat penting bagi metabolisme tumbuhan. Yang ketiga adalah kelembapan udara. Kelembapan udara itu terbentuk dari kandungan air yang ada di dalam udara. Gitu. Fungsinya oke. Untuk kelembapan udara ini ternyata pengaruhnya apa? Kelembapan udara akan berpengaruh terhadap laju penguapan dan transpirasi. Jika kelembapan udara tinggi, maka laju transpirasinya akan rendah. Transpirasi itu apa? Penguapan itu. Penguapan oleh permukaan daun tumbuhan. Kalau kelembapannya tinggi, laju transpirasinya akan rendah, sehingga penyerapan zat-zat nutrisi juga akan rendah. Sehingga pengaruhnya yang lebih jauh adalah pada ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian tekanan udara juga berpengaruh. Angin, kalau angin itu pengaruhnya ke proses pembuahan. Karena ada beberapa jenis tanaman yang dia baru bisa kawin ketika
Benang sarinya ini terbawa angin terus nempel di putih. Yang keenam adalah presipitasi atau hujan, karena tanaman butuh air ya. Salah satu sumber air yang bisa didapatkan tanaman adalah dari hujan. Kemudian penguapan. Penguapan itu yang disebut yang kaitannya dengan kelembapan udara tadi. Istilah lainnya adalah transpirasi. Penguapan ini akan eh, berhubungan langsung dengan proses penyerapan nutrisi oleh tumbuhan untuk proses pertumbuhannya. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Nanti jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan dalam sesi diskusi di perkuliahan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.